Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbak Sela. Nah ini mohon maaf kalau baru kali ini upload lagi, karena terlalu banyak kesibukan, jadi disempat-sempatkan untuk bikin tutorial sling bag ini. Dan kebetulan sling bag yang model seperti ini sedang banyak peminatnya dan banyak juga yang menagih tutorialnya. Jadi kali ini Mbak Sela sempatkan untuk buat tutorialnya dengan cara yang mudah dan simpel dan cocok buat kamu-kamu yang baru belajar merajut. Nah ini ukurannya saya sesuaikan dengan HP yang saya punya ya. Nah tidak perlu berlama-lama lagi, saya langsung aja ke tutorialnya. Dan di sini saya sudah siapkan benang polycherry dengan warna coklat susu atau coklat Milo. Dan saya akan menggunakan 2 helai benang agar tasnya lebih kaku atau lebih kokoh. Nah, kita akan mulai dengan membuat slip knot dulu. Lalu saya membuat 20 chain. Nah, untuk dasarnya ini tergantung dari besarnya HP teman-teman ya. Jadi saya menyesuaikan juga di sini dengan bentuk atau ukuran dari HP saya yang ada di tempat saya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan HP yang teman-teman punya. Di sini saya memerlukan 20 chain untuk sebagai dasar kita membuat badan sling bagnya. Nah, kita ukur dulu ya untuk bentuk HP-nya. Jadi untuk sisi kanan dan sisi kiri atau di sisi sampingnya saya lebihkan 1 cm. Jadi teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan bentuk HP teman-teman semua. Nah, saya membuat di sini 20 chain untuk ukuran 1 cm masing-masing dilebihkan dari sisi badan HP. Saya lebihkan 1 chain tadi, jadi 21 ya untuk dasar. Lalu di chain yang kedua saya mulai membuat 1 SC. Dan selanjutnya saya buat lagi SC di setiap lubang. Jadi jumlahnya 20 SC. Nah, teman-teman bisa rajut sampai di sini ya teman-teman, sampai di ujung. Kita buat SC di setiap lubangnya. Jadi sekali lagi untuk ukuran tasnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan ukuran HP-nya. Kita sudah sampai di penghujung untuk dasarnya atau baris pertamanya, lalu kita buat 1 rantai dulu, lalu kita balik pengerjaan kita. Nah, untuk di baris kedua kita akan buat double crochet atau DC. Nah, ini di lubang pertama kita langsung isi dengan 1 DC ya. Di lubang selanjutnya atau lubang yang kedua kita buat lagi 1 DC, dan di lubang berikutnya kita isi juga dengan 1 DC. Jadi semuanya berjumlah ada 20 DC. Kita buat DC sampai di penghujung baris kedua. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe atau belum berlangganan, teman-teman bisa subscribe ya, bantu dukung channel saya agar lebih berkembang lagi, dan saya juga makin semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semuanya.
Nah, kita buat sampai di penghujung ya. DC-nya 1 dalam setiap lubang. Nah, kita sudah sampai di penghujung baris kedua. Kita buat DC yang terakhir untuk di baris kedua ini. Nah, ini di lubang yang terakhir kita buat satu lagi DC, lalu kita akan menuju ke baris ketiga. Nah, ini SC dan DC, kita langsung balik pengerjaan dan kita mulai membuat untuk baris ketiga. Di baris ketiga ini kita kembali membuat SC dalam setiap lubang ya teman-teman. Nah, lubang pertama kita isi langsung dengan SC sebanyak 1 buah SC. Di lubang berikutnya kita buat lagi 1 SC. Dan kita mulai mengisi 1 SC dalam setiap lubang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 20 SC. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan saran atau masukan dan juga komentar yang positif. Terima kasih banyak. Insya Allah kedepannya channel saya ini akan lebih baik lagi ke depannya. Amin, insya Allah. Nah, kita sudah selesai di baris ketiga. Kita buat dulu satu rantai, lalu kita balik pengerjaan kita. Kita menuju ke round yang keempat. Di round keempat ini kembali kita membuat DC dalam setiap lubang ya teman-teman. Jadi polanya selang-seling antara SC dan DC di setiap barisnya. Nanti kita akan membuat sebanyak atau sepanjang sesuai dengan ukuran HP-nya. Nah, ini kita buat DC dalam satu lubang. Nah, ini saya sudah selesai membuat badan untuk bagian sling bagnya. Di sini saya mendapatkan 12 baris SC dan DC. Jadi satu barisnya SC dan DC-nya saya hitung satu baris ya. Saya membuat di sini 12 baris. Atau kalau dihitung per baris jadi 24 ya teman-teman. Di sini saya menghitung menjadi satu antara SC dan DC-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat SC keliling. Mulai dari sini kita buat dulu 2 SC di lubang yang pertama, lalu kita buat 1 SC di setiap lubang keliling, tapi jangan lupa untuk buat 2 SC di bagian sudut ya teman-teman. Di bagian pojok kita buat 2 SC, jadi kita buat 4 kali increase SC. Nah, ini kita buat increase SC dalam satu lubang di bagian sudut ini. Lalu kembali kita teruskan dengan 1 SC dalam setiap lubang. Kita buat SC keliling untuk membuat kesan lebih rapi. Nah, kita akan buat keliling dengan SC-nya. Nah, kita akan buat keliling sampai di penghujung dan setiap sudut kita akan buat 2 atau 1 increase atau 2 SC dalam satu lubang. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung. Kita buat SC keliling.
Dan kita sudah sampai di SC yang pertama ini. Lalu kita akan slip stitch dan kita rapikan sisa benangnya. Nah, untuk jarum rajutnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan benang ya. Karena saya menggunakan 2 helai benang, saya menggunakan juga jarum yang sesuai dengan besarnya benang. Nah, saya sudah selesai membuat 1 lembar untuk bagian badan sling bagnya. Nah, kita ukur seperti ini. Jadi kita membuat 1 cm lebih dari ukuran HP-nya. Nah, untuk bagian kantong kartunya saya membuat atau menggunakan benang dengan warna lain. Di sini saya menggunakan dengan warna hijau cerah. Kita juga menggunakan 2 helai benangnya. Lalu kita akan langsung membuat magic ring. Nah, di magic ring ini kita buat dulu 3 rantai atau 3 chain. 1, 2, 3. Setelah itu kita buat 2 DC. 1, 2, nah, kalau kita buat 1 rantai, lalu kita buat lagi 3 DC. 1, 2, 3, lalu kita buat lagi 1 rantai. 1, 2, 3, 1 rantai. Jadi kita buat pola 3 DC 1 rantai sebanyak 4 kali. Lalu kita akan slip stitch. Nah, lalu kita tarik ujung benang yang pertama tadi, kita rapikan, kita tarik ketat dan kencang. Nah, selanjutnya di baris kedua kita akan buat 3 rantai. 1, 2. Nah, kita akan buat 3 rantai. 3. Lalu di lubang selanjutnya kita isi dengan 1 DC. 1 DC lagi di lubang berikutnya. Nah, kita punya 3 DC. Di lubang berikutnya kita akan buat 2 DC. Kita buat 2 DC dulu. Masih di lubang yang sama. Lalu 1 rantai, masih di lubang yang sama kita buat lagi 2 DC. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dia akan membentuk sudut karena kita akan membuat bentuk segi 4. Selanjutnya di chain berikutnya atau di lubang berikutnya kita buat 3 DC berturut-turut. 1, 2, 3. Lalu di lubang selanjutnya seperti tadi kita buat 2 DC.
1 rantai dan 2 DC di lubang yang sama. Begitu seterusnya kita buat sebanyak 4 kali. Kita buat sampai dengan rantai atau baris kedua ini selesai sampai di penghujung. Nah, ini sudah kita anggap satu double crochet ya, teman-teman. Double crochet yang kita buat pertama tadi, 3 rantai tadi kita anggap 1 DC. Nah, setelah kita slip stitch, modelnya seperti ini, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Lalu di baris ketiga kita buat lagi 3 rantai, lalu kita buat 1 DC di setiap lubang. Nah, di bagian sudut yang sudah kita buat tadi, kita buat 2 DC, 1 rantai dan 2 DC. Kita buat dengan pola yang sama seperti di baris sebelumnya. Kita isi dengan 2 DC, 1 rantai, 2 DC. Selanjutnya di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. 1 lubang, 1 DC. Di bagian sudut lagi kita isi dengan 2 DC, 1 rantai dan 2 DC. Jadi polanya seperti itu ya teman-teman. Di baris berikutnya juga kita akan lakukan dengan hal yang sama, dengan pola yang sama, sehingga kita mendapatkan beberapa baris. Kita sesuaikan nanti 1, 2, 3, 4. Kita sudah mendapatkan 4 baris. Nah, di baris yang terakhir kita buat 1 SC dalam setiap lubang. Nah, ini kita buat 1 SC dalam setiap lubang. Ini sangat mudah ya teman-teman, apalagi buat teman-teman yang baru belajar merajut, ini sangat mudah. Teman-teman bisa ikuti secara perlahan-lahan. Apabila masih ada kekurangan, mohon di komentar ya teman-teman, untuk jadi masukan buat saya. Nah, ini di lubang sudutnya ini kita akan buat tusuk HDC. Kita buat tusuk HDC sebanyak 2 buah, 2 HDC, kemudian 1 rantai, 2 HDC lagi. Saya membuat HDC di sini agar memberi efek lurus ya teman-teman. Jadi di bagian tengah kita buat SC, di bagian sudut kita buat ini agak lurus seperti ini. Di bagian sudut kita buat HDC. Nah, ini setelah jadi seperti ini ya teman-teman penampakannya. Kita sesuaikan juga dengan bagian tasnya. Nah, ini badan tasnya saya sudah siap untuk menjahitkan atau menempelkan di bagian badan sling bag. Saya akan menggunakan jarum tapestry saja untuk menempel di bagian sling bagnya. Jadi saya pasang dulu bagian untuk tempat kartu atau kantong kartu ini. Baru setelah itu saya akan menyatukan dua bagian badan sling bagnya. Agar lebih mudah untuk menjahitnya, saya jahit dulu bagian untuk kantong kartunya. Dan ini tas sling bag ini atau sling bag HP ini cocok sekali kalau buat teman-teman untuk dipakai ke acara-acara nongkrong atau jalan-jalan. Nah, ini saya sudah selesai menempelkan bagian kantong kartunya. Setelah itu saya satukan dua bagian untuk badan sling bagnya. Saya peniti dulu dengan di setiap sudutnya agar tidak mudah geser. Lalu dengan jarum pentul saya menandai
bagian-bagian yang akan saya jadikan tempat untuk kuping tali tasnya. Nah, saya kira-kira seperti ini. Lalu saya pasangkan dengan jarum pentul agar saya tahu di bagian mana saya akan membuat kuping tasnya. Jadi kuping tasnya ini berguna untuk bagian tali tas sling bagnya ya teman-teman. Nah, kita sudah selesai memberi tanda dengan jarum pentul. Lalu kita akan mulai menjahit bagian badan sling bagnya. Masih dengan 2 lembar benang saya pakai ya teman-teman. Saya buat tusuk SC atau single crochet di setiap lubangnya. Kita satukan 2 bagian badan sling bagnya ya teman-teman. Nah, kita buat 1 SC dalam setiap lubang. Kita satukan dengan jahitan SC. Kita buat SC sampai batas penanda jarum pentulnya ya teman-teman. Karena di penanda itu kita akan mulai membuat rantai untuk membuat kuping tasnya. Kita rapikan dulu sisa benangnya yang tidak dipakai agar tidak mengganggu dan menjadi lebih rapi. Kita buat lagi 1 SC. Nah, kita sudah selesai membuat SC. Sebelum tandanya kita buka dulu penandanya atau jarum pentulnya kita cabut dulu. Kita lepaskan. Di sini kita akan buat 1 SC dulu. Lalu kita buat 10 rantai. 10 rantai. Lalu di rantai yang kedua, kita buat single crochet atau SC sebanyak 9 buah. Kita buat SC di setiap lubang. Jadi kita mendapat 9 SC ya teman-teman. Atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan tali tasnya. Di sini saya hanya menggunakan rantai 10 dan single crochetnya 9. Nah, setelah selesai kita buat single crochet, kita slip stitch di lubang yang berikutnya ya teman-teman. Kita pakai tusuk slip stitch. Di lubang selanjutnya masih dengan SC. Kita isi di setiap lubangnya. Nah, ini sampai di batas penanda jarum pentul ya teman-teman. Kita buat hal yang sama seperti tadi di kuping yang pertama. Nah, ini setelah jarum pentulnya kita lepas, kita buat lagi 10 rantai seperti tadi. Dan kita buat SC di rantai yang kedua. Selanjutnya kita buat SC sebanyak 9 buah SC. Nah, di rantai kedua ini kita buat SC ya teman-teman. Jadi di setiap kuping atau di setiap bagian tanda yang saya sematkan jarum pentul, kita buat kuping tali tasnya dengan cara sama 10 rantai, lalu kita buat 9 SC.
Kita buat seperti ini dulu, nanti di akhirnya kita akan jahit dengan menggunakan jarum tapestry. Nah, setelah SC yang ke-9, ini SC yang ke-9 ya teman-teman, kita akan slip stitch di lubang berikutnya. Nah, ini kita slip stitch di lubang yang berikutnya. Kita langsung slip stitch. Nah, untuk kuping yang berikutnya sudah jadi. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman sampai di penanda yang terakhir. Dengan pola yang sama, kita buat SC dulu di setiap lubang untuk menyatukan dua bagian badan sling bag-nya. Nah, kita sudah sampai di kuping yang terakhir. Masih dengan cara yang sama, 10 chain dan 9 SC. Nah, kita selesaikan pengerjaan kita sampai di batas penanda. Kita buat dulu 1 SC di setiap lubang. Kita gunting dan kita rapikan sisa benangnya ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuk kupingnya. Nanti kita akan jahit menggunakan jarum tapestry. Nah, kita sudah selesai membuat kupingnya dan saya sudah siapkan 1 buah jarum tapestry dan benang rajutnya. Kita akan mulai menjahit. Kita lakukan seperti ini ya teman-teman. Kita jahit dengan rapi. Sehingga bisa membentuk kuping tali tasnya.
Saya lebih suka menggunakan jarum tapestri ini untuk menjahitnya agar kelihatan lebih rapi. Kita jahit sampai betul-betul kuat ya teman-teman, agar tidak mudah lepas. Lalu kita akan menuju ke kuping-kuping yang berikutnya. Perhatikan untuk memasukkan jarum tapestri ya teman-teman. Perhatikan untuk jalur benangnya, biar tidak terlalu kentara kalau kita menggunakan atau menggunakan jarum tapestri, dan jahitannya lebih rapi. Nah, ini sepertinya sudah kuat. Nah, kita lanjut ke kuping yang kedua. Kita selipkan dengan cara ini ya teman-teman. Kita selipkan di dalam benang. Lalu kita menuju ke kuping yang berikutnya. Kita lakukan hal yang sama di bagian-bagian berikutnya atau di kuping berikutnya. Kita lakukan hal yang sama dengan menggunakan jarum tapestrinya. Nah, ini hasilnya setelah kita menjahit seluruhnya untuk kuping tali tasnya. Saya buat seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan memasangkan tali tasnya atau tali sling bagnya ini. Untuk pembuatan talinya nanti di deskripsi saya akan taruh linknya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di video yang saya share link di bagian deskripsi. Ini tas sling bag yang kita akan pasang di tas ini, dan saya membuat dengan panjang 150 cm. Jadi untuk bagian sling bag kita menggunakan tali tas sepanjang 150 cm atau berkisar sekitar 120 sampai 150 cm. Yang ini karena dia talinya keliling, jadi otomatis kita memerlukan lebih panjang. Jadi saya menggunakan 100 atau saya membuat 150 cm. Nah, kita masukkan dulu ke kuping-kuping tali tas yang tadi kita buat. Lalu setelah terpasang kita akan menyambungkan bagian tali, ujung talinya. Kita rapikan jangan sampai melintir ya teman-teman. Kita rapikan agar lurus dan jangan sampai melintir tali tasnya. Sambil kita masukkan talinya, sambil kita rapikan ya teman-teman. Kita lakukan sampai dengan selesai dan sampai kuping tali tasnya terisi semuanya. Jika buat teman-teman tutorial ini berguna atau bermanfaat, teman-teman bisa bagikan ya teman-teman di sosmed kalian, agar teman-teman yang lain juga bisa mempelajarinya dan bisa langsung mempraktekannya. Teristimewa buat para pemula-pemula yang baru belajar merajut seperti saya juga. Jadi teman-teman bisa bagikan ke sosmed kalian agar semakin banyak yang bisa membuat sling bag ini.
kita rapikan. Yang melintir-melintir kita luruskan. Ini ada sisa benang seperti ini, kita bakar agar tidak mudah lepas. Ini kita rapikan. Ini manis sekali ya teman-teman, bentuknya dan warnanya. Untuk dasar coklat susu seperti ini cocok dengan warna apa saja. Dia lebih netral warnanya. Nah, kita paskan atau kita rapikan. Diputar-putar agar tidak melintir lagi. Nah, kita sudah selesai memasukkan semua kuping tali tasnya. Kita rapikan dulu, kita luruskan. Karena kita akan menyambung dua bagian ujungnya. Jadi kita harus pastikan sejajar dan tidak ada yang melintir. Nah, kita rapikan dulu. Lalu kita akan sambung menggunakan jarum tapestri juga. Kita sambung untuk dua bagian ujung tali tasnya ini. Nah, kita luruskan dulu. Setelah lurus dan kita sudah memastikan kalau tali tasnya sudah lurus, kita akan segera menyambung dua bagian ujung tasnya ini, tali tasnya. Kita rapikan saja. Kita pastikan juga tersambung dengan kuat ya teman-teman, agar tidak mudah lepas. Nah, kalau sudah selesai kita rapikan. Kita gunting sisa benangnya lalu kita bakar menggunakan korek api. Nah, kita sudah selesai teman-teman. Jangan lupa untuk melihat di deskripsi untuk bagaimana cara membuat talinya. Saya sudah sertakan nanti di deskripsi. Nah, kita sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain tutorial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.